Shalom Bapak Ibu, seperti biasa mari beri salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu untuk menghayati kebersamaan kita hari ini. Seharusnya ibadah Rabu Abu sudah terjadi 2 kali di GPIB Karis. Mulai dari tahun lalu berdasarkan surat edaran Majelis Sinode dan hasil ketetapan persidangan Sinode yang sekarang nanti disebut persidangan raya tentang narasi tata ibadah. Rabu Abu adalah awal dari memasuki minggu-minggu sengsara Bapak Ibu. Diterima dalam tradisi gerejawi yang kemudian oleh GPIB diikuti kembali untuk menjadi bagian dari perayaan memasuki Tri Hari Suci yang sedang kita siapkan ke depan. Masa 40 hari, hitungannya begini, 40 hari sebelum Paskah tidak dihitung hari Minggu. Itulah untuk menentukan hari Rabu. Harusnya besok, tetapi oleh kondisi besok adalah pemilihan, maka kemudian gereja-gereja termasuk gereja Katolik melakukannya pada malam hari ini, di hari Selasa. Saya yakin teks ini Bapak Ibu sudah kenal lebih jauh, maka saya tidak akan melakukan tafsiran yang panjang tentang teks ini, tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan beberapa bagian menarik dari teks ini. Ketika Petrus bertanya, berapa kalikah mengampuni seseorang? 7 kali kah? Lalu Tuhan Yesus menjawab, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Saya tertarik untuk mencari apa makna 7 kali dan apa makna 70 kali 7 kali. Dan tidak mungkin para murid bicara, Petrus terutama, bicara angka 7 kali, kalau dia tidak pernah mendengar istilah 7 kali yang berhubungan dengan membalas sesuatu kepada orang lain, entah menghukum atau mengampuni. Lalu Bapak Ibu, saya menemukan di kitab Kejadian, tolong buka. Kejadian pasal 7. Ada muncul angka yang sama. Kejadian pasal 4 ayat 24. Kejadian pasal 4 ayat 24. Jika Kain harus dibalas 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Kejadian pasal 4 ayat 24. Berarti ketika membaca pasal 4 ayat 24 kitab Kejadian, kita menemukan makna dari kelipatan yang dibuat oleh Tuhan Yesus tentang 7 kali ke 70 kali 7. Walaupun kemudian di sini bicara 70 kali 77 kali lipat di Kejadian, ini bicara soal bukan soal angka yang double, bukan soal perkalian, tapi membicara soal lebih besar, lebih berat, lebih maksimal, melebihi dari apa yang ada, melebihi dari konsep yang ada. Karena angka 7 adalah angka sempurna dalam Alkitab, maka Kain mendapatkan balasan yang sempurna, artinya yang sudah maksimal. Lamek bilang enggak, aku harus lebih dari itu, melebihi dari angka itu. Maka menunjuk pada hal yang menarik ketika ditanya berapa lama, berapa kalikah saya harus menghakimi? 7 kali. Tuhan Yesus bilang bukan, tapi 70 kali 7 kali. Maka kita menemukan hal yang sangat penting, bahwa soal pengampunan bukan soal berapa kali. Karena berapa kali akan bicara soal kuantitas. Berapa kali akan bicara soal jumlah. Berapa kali akan bicara soal angka. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ketika bicara 70 kali 7 kali, bukan kuantitas, tetapi kualitas pengampunan. Karena kualitas pengampunan tidak bicara soal angka, tapi lebih, dan lebih lagi. Maka pengampunan yang dimaksud pada jawaban Tuhan Yesus di ayat yang ke-22 bacaan kita adalah bicara soal pengampunan yang lebih dari batasnya, yang biasa dipahami orang sebagai batas yang wajar, yaitu 7 kali. Saya mau bilang mesti lebih dari itu Petrus, kata Tuhan Yesus. Ini catatan yang pertama. Yang kedua, syukurnya bahwa malam ini
GPIB tidak memotong teks ini, tetapi satu perikop ini dibaca keseluruhan. Maka akhirnya Bapak, Ibu, dan saya menemukan makna pengampunan di balik kata 70 kali 7 kali melalui perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Ternyata poin kedua, angka 7, angka 70 kali 7 kali juga bukan cuma sekedar kualitas memberi pengampunan dan menerima pengampunan. Tapi lebih daripada itu, berdasarkan perumpamaan ini kita menemukan hal yang luar biasa. Bahwa soal pengampunan adalah soal menularkan. Soal pengampunan adalah soal memberi. Karena lebih dulu telah menerima. Demikian pula Bapamu tidak akan mengampuni engkau kalau engkau tidak mengampuni orang lain. Kita menemukan hal yang sangat penting. Orang yang mengampuni bukan soal jumlah maupun kualitas. Memberi makna yang lebih dalam dari poin 1. Soal pengampunan bukan soal kuantitas berapa kali, bukan soal kualitas mutunya atau kualitas apanya. Tapi soal pengampunan adalah soal aku sudah terima duluan, maka saya kemudian akan memberikan. Soal menularkan, diampuni, maka saya akan memberikan pengampunan. Yang saya maksud adalah Bapak, Ibu, dan saya berhutang pengampunan dari Tuhan yang hanya mungkin kita bayar lewat melepaskan pengampunan kepada orang lain. Dan tangkap maksudnya, karena ketika bicara perumpamaan ini, kita menjadi dapat terang menderang. 70 kali 7 kali bicara, aku sudah terima, maka aku kemudian harus memberikan. Pengampunan mau bicara soal kita menerima lebih dulu dari Tuhan. Maka apapun yang terjadi, tidak ada excuse dan alasan. Kita melepaskan pengampunan juga bagi orang lain. Barang siapa yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, dia punya kewajiban rohani untuk melepaskan pengampunan kepada sesama. Maka saya mau tutup poin ketiga. Ini tidak bicara soal rasa. Mohon maaf Bapak Ibu. Tidak bisa dia bikin saya sangat tersinggung. Berulang kali. Ini enggak bicara soal rasa. Ini bicara lebih dari soal rasa. Yaitu hal yang rohani. Hal yang imani. Karena aku telah diampuni oleh Tuhanku, maka bukan soal rasaku tersakiti. Aku punya kewajiban iman untuk melepaskan pengampunan bagi orang lain. Sebagaimana mestinya si yang punya piutang itu harusnya melepaskan pengampunan pada saudaranya dibanding 100.000 talenta yang dia hutangi. Bukan soal rasa. Wilayah pengampunan seringkali salah. Kita menganggap ini soal rasa. Mampu memaafkan atau tidak. Ternyata enggak. Ini digiring oleh Tuhan Yesus secara menarik. Ini soal perkara rohani. Ini soal perkara iman. Maka meminta kuasa Tuhan bekerja dalam diri untuk dapat punya kemampuan melepaskan pengampunan. Itu perkara rohani. Bukan soal rasa. Saya kira demikian Bapak Ibu. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Sebentar Bapak Ibu akan ditorehkan abu sebagai simbol bahwa sesungguhnya kita debu dan akan kembali menjadi debu. Sesungguhnya kita tidak sempurna. Sesungguhnya dosa mengintip di depan pintu. Sesungguhnya tidak mudah melepaskan pengampunan bagi orang lain. Dalam kefanaan dan ketidakmampuan itulah kita butuh Tuhan, yaitu menyerap dan merasakan dan memaknai peristiwa pengampunan total. Bapak Ibu, setiap orang yang berdosa harus dihukum. Upah dosa adalah maut. Maka kalau Tuhan tidak melakukan itu kepada kita, saya ulangi, ini di YouTube jadi harus pelan-pelan disampaikan takut salah paham. Upah dosa adalah maut. Setiap perbuatan dosa harus dihukum. Itu firman kan? Nah kalau Tuhan tidak melakukan itu,
kepada kita, saya adalah orang yang berani menyebut tanpa ragu bahwa Tuhanku pembohong. Maaf, saya ulangi. Tuhan harus menghukum aku dan engkau. Karena upah dosa adalah maut. Maka semestinya sorga tidak pernah dijanjikan kepada saya dan Bapak Ibu. Karena dosa, upah dosa adalah maut. Dan Tuhan harus mengerjakannya. Apakah Tuhanmu dan Tuhanku adalah pembohong? Tidak. Hukuman itu tetap diberikan kepada saya dan saudara, yaitu maut dan kematian abadi. Persoalannya, yang tanggung itu bukan saya dan saudara, tetapi putranya, yaitu Yesus Kristus, yang 40 hari ini akan kita maknai terus-menerus di minggu sengsara. Itu loh. Maka saya mau mengatakan Allahku bukan pembohong, tapi Dia pengampun. Seharusnya aku menanggung ini, tapi Tuhanku yang tanggung. Penebusan itu dalam teks asli itu terjemahannya itu seperti penggadaian. Bapak Ibu harus membalas nilai yang lebih besar dari jumlah yang Bapak yang harusnya dari harganya. Gimana cara bilangnya? Untuk menebus nilainya lebih tinggi dari harganya. Kalau di penggadaian kan begitu. Aduh, menyebut instansi lagi. Itu maknanya. Itu artinya. Maka yang harus dibantai memang manusia, tapi kualitasnya mesti melebihi dari kualitas saya dan saudara. Dan siapakah manusia yang punya kualitas melebihi saya dan saudara? Cuma satu, Yesus Kristus. Makanya Dia yang kemudian menjadi tumbal penebusan. Jadi yang saya mau katakan penting sekali bahwa pengampunan itu adalah soal kesediaan Tuhan untuk bayar harga. Saya mau tutup. Sulit Bapak Ibu. Berat sekalipun untuk melepaskan pengampunan. Dan itu memang membayar harga. Tuh ada siapa? Mari melepaskan pengampunan. Mari mengampuni orang lain. Bukan soal berapa kali. Bukan juga soal kualitas. Tapi soal prinsip rohani. Karena aku, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, telah lebih dahulu Tuhan ampuni. Jika sulit saudara melepaskan pengampunan, saya selalu mengajak rewind ke belakang. Aku sudah diampuni. Saya berhutang kepada Tuhan untuk melepaskan pengampunan itu juga bagi siapapun yang bersalah kepadaku. Selamat melepaskan pengampunan. Memaknai peristiwa Rabu Abu dan merenungkan minggu-minggu sengsara ini. Amin.